Halo semuanya, kali ini kita bakal belajar tentang konversi satuan dan analisis dimensi nih. Oke, mungkin kalian udah tahu lah ya definisi konversi satuan itu apa? Yaitu mengubah bentuk satuan menjadi bentuk satuan lainnya. Contohnya, coba deh kita konversikan nilai kecepatan 72 km per jam menjadi satuan internasional. Satuan kilometer itu kan berasal dari besaran panjang ya. Besaran panjang satuan internasional itu apa? Yaitu meter. Kemudian jam. Jam itu merupakan satuan waktu. Waktu satuan internasionalnya itu apa? Yaitu sekon. Berarti kita harus mengubah nih satuan kilometer per jam menjadi satuan meter per sekon. Buat ngubahnya, kita tahu nih kalau seandainya 1 km itu senilai dengan 1000 meter. Kemudian 1 jam itu senilai dengan 3600 sekon. Dari informasi ini, kita bisa nih konversi nilai dari 72 km per jam menjadi satuan meter per sekon. Caranya gini, 72 km per jam sama dengan 72 kilometernya kita ubah ke meter, berarti dikali dengan 1000. Kemudian dibagi dengan, satuan jam kita ubah ke sekon. Berarti 3600 sekon. Alhasil diperoleh nilainya adalah 20 meter per sekon. Jadi dapat disimpulkan bahwa kecepatan 72 km per jam itu setara dengan 20 meter per sekon. Oke, ini masih gampang lah ya. Kita cuma ngekonversiin satuan menjadi satuan lainnya gitu. Nah, selanjutnya apa? Kita pengen bahas tentang analisis dimensi. Di video sebelumnya, kita udah ngebahas mengenai membuktikan kebenaran rumus berdasarkan analisis dimensi. Nah, untuk lanjutannya, kita akan prediksi rumus-rumus di fisika gitu. Contohnya gini, terdapat aliran udara yang bergerak dengan kecepatan v, dan massa jenis udaranya adalah ρ, sehingga menyebabkan suatu tekanan sebesar P. Pertanyaannya nih, tentukan prediksi rumus tekanan berdasarkan kecepatan udara dan massa jenis udara. Oke, coba yuk kita jawab. Kecepatan satuannya apa? Yaitu meter per sekon ya. Nah, meter per sekon kalau kita ubah menjadi dimensi, meter kan merupakan satuan dari besaran panjang. Besaran panjang dimensinya apa? Yaitu L kapital. Kemudian per sekon. Sekon kan merupakan satuan dari waktu ya. Waktu dimensinya adalah T kapital. Oleh karena per sekon, maka kita bisa tuliskan menjadi T pangkat minus 1 ya. Berikutnya yaitu massa jenis. Satuannya adalah kilogram per meter kubik. Kilogram merupakan satuan dari besaran massa. Dimensinya apa? Yaitu M kapital. Kemudian meter. Meter merupakan satuan dari besaran yang namanya panjang. Oleh karena di sini bernilai kubik atau pangkat 3, maka kita bisa tuliskan nih, M dikali dengan L pangkat minus 3. Sedangkan untuk satuan tekanan adalah Pascal, atau kalau kita uraiin nilainya adalah kilogram meter pangkat minus 1 dikali sekon pangkat minus 2. Kilogram merupakan satuan dari massa. Massa dimensinya adalah M kapital. Kemudian meter adalah satuan dari panjang, dimensinya adalah L gitu. Dan sekon. Sekon merupakan satuan dari waktu, dimensinya adalah T. Setelah kita menguraikan dimensi masing-masing besarannya, yuk kita buat rumus sembarang terlebih dahulu. P sama dengan K dikali V pangkat alfa dikali ρ pangkat beta gitu. Nah, nilai K merupakan konstanta tak berdimensi. Kemudian alfa dan beta adalah nilai yang akan kita cari nih. Buat tahu nilai pangkatnya berapa gitu ya, alfa dan beta, kita bisa urai nih bahwa tekanan dimensinya adalah M L pangkat minus 1 T pangkat minus 2 sama dengan, kemudian dimensi kecepatan yaitu V apa? L dikali T pangkat minus 1 kemudian dikali dengan alfa. Kemudian ρ itu massa jenis, dimensinya apa? Yaitu M kapital L pangkat minus 3. Jangan lupa dikalikan dengan beta nih. Kalau kita masukin nilai alfa dan betanya ke dalam kurung ini, maka diperoleh yaitu L pangkat alfa dikali T pangkat minus alfa. Kemudian yang ini juga sama, yaitu M pangkat beta dikali L pangkat minus 3 beta. Kemudian kita kelompokkan nilainya. L alfa dikali
L pangkat minus 3 beta dikali T pangkat minus alfa dikali M pangkat beta gitu. Nah, sesuai dengan sifat pangkat, kalau basisnya sama, kita bisa jumlahkan nih. Berarti L pangkat alfa dikurangi 3 beta dikali dengan T pangkat minus alfa dikali M pangkat beta. Syarat untuk memprediksi rumus berdasarkan analisis dimensi, yaitu di kedua ruas harus nilainya sama gitu. Atau dengan kata lain, besaran ini harus sama dengan besaran yang ini gitu. Sehingga nilai M, ini kan pangkat 1 ya, di ruas kiri. Sama dengan M pangkat beta. Nah, supaya sama, berarti nilai betanya berapa? Yaitu sama dengan 1. Oke, kita udah tahu di nilai betanya, sama dengan 1. Berikutnya, yaitu T pangkat minus 2. Di ruas sebelah kanan, T pangkat minus alfa. Berarti supaya nilainya sama, nilai alfanya harus sama dengan berapa? Yaitu 2. Jadi, nilai beta sama dengan 1 dan alfa sama dengan 2. Dari nilai ini, kita bisa substitusikan ke rumus yang ini nih. Jadi, diperoleh nilai yaitu P sama dengan K dikali V kuadrat dikali dengan rho. Oke, ini merupakan rumus berdasarkan analisis dimensi gitu. Untuk tahu nilai K-nya berapa, ada tahapan lebih lanjut gitu. Tapi kita nggak akan bahas di sini nih. Kita cuma sampai di sini aja. Yaitu kita pengen memprediksi rumus berdasarkan analisis dimensi. Contoh lainnya gini. Andi bergerak sejauh X selama kurun waktu T. Tentukan prediksi rumus kecepatan berdasarkan jarak tempuh dan waktunya. Oke deh. Kita jawab ya. Langkah pertama adalah kita akan menguraikan tiap-tiap besarannya nih. Yang pertama yaitu besaran kecepatan. Kita simbolkan dengan V. Di mana besaran kecepatan ini nilai satuannya yaitu meter per sekon. Nah, kalau seandainya satuan ini kita ubah ke dalam bentuk dimensi, yaitu gini. Meter merupakan besaran panjang. Besaran panjang dimensinya adalah L kapital gitu kan. Kemudian sekon. Sekon merupakan satuan dari besaran waktu. Waktu dimensinya apa? Yaitu T kapital. Diperoleh dimensi yaitu L per T. Atau kita bisa tuliskan yaitu L dikali T pangkat minus 1. Berikutnya yaitu simbol dari jarak tempuh. Di mana jarak tempuh satuannya adalah meter. Meter merupakan besaran panjang. Besaran panjang dimensinya yaitu L kapital. Begitu juga pada besaran waktu nih, yang kita simbolkan dengan T. Di mana satuan dari waktu adalah sekon. Dan dimensinya adalah T kapital. Oke, langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya adalah kita akan buat rumus sembarang dulu deh. Yaitu V sama dengan K dikali X pangkat alfa dikali T pangkat beta. Di mana K merupakan konstanta tak berdimensi ya. Sama seperti soal sebelumnya, di sini kita akan mencari tahu berapa sih nilai alfa dan betanya. Buat tahu nilai alfa dan betanya, kita bisa gunain yang namanya analisis dimensi. Di ruas kanan, kecepatan itu dimensinya apa? Yaitu L dikali T pangkat minus 1. Sama dengan jarak tempuh dimensinya adalah L gitu ya, dipangkatkan dengan alfa. Dan waktu tempuhnya dimensinya itu T, dipangkatkan dengan beta. Oke. Sama seperti sebelumnya bahwa syarat untuk memprediksi rumus dimensi yang ada di sebelah kiri harus sama dengan dimensi yang ada di sebelah ruas kanannya gitu kan. Artinya kalau seandainya L pangkat 1 di ruas kiri berarti L pangkat 1 juga berada di ruas kanan nih. Atau dengan kata lain yaitu L sama dengan L pangkat alfa. Maka nilai alfanya itu bernilai 1. Oke, alfa sudah kita ketahui. Berikutnya adalah kita akan mencari tahu berapa sih nilai betanya. Yaitu T pangkat minus 1 sama dengan T pangkat beta. Berarti nilai betanya itu bernilai minus 1. Jadi dapat disimpulkan bahwa nilai alfa dan betanya yaitu 1 dan minus 1. Nilai ini dapat kita substitusikan ke persamaan ini. Sehingga diperoleh persamaan yaitu V sama dengan K dikali X dikali T pangkat minus 1. Karena T pangkat minus 1 kita bisa turunin ke bawah. Jadinya K dikali X dibagi dengan T. Nah, diperoleh nih prediksi rumus kecepatan yaitu V sama dengan
K dikali X dibagi dengan T. Oke deh, mungkin cukup sekian dulu ya pembahasan kali ini. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Dadah!